Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Episode kali ini kita lanjutkan ya, cerita yang berjudul Cilencang, yang ditulis oleh Akang Tekad Pangestu. Bagi yang belum tahu dari mana judul Cilencang ini, jadi Cilencang ini dalam bahasa Sunda merupakan atau artinya itu adalah sebuah genangan air hujan di suatu tempat. Jadi kata Cilencang mengarah pada sosok hantu yang suka bermain genangan air ketika hujan turun. Nah, seperti apa kelanjutan dari cerita yang berjudul Cilencang ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Rangga menjejakkan langkahnya ke pelataran rumah Abah Asnaji. Dinding-dinding kayu tua rumah itu terasa hidup, seolah telah menyimpan ratusan cerita dalam setiap seratnya. Lantai yang berderit lembut saat ia melangkah menambah kesan hangat yang terasa akrab. Tak ada kemewahan di sini, hanya kesederhanaan yang penuh makna. Suasana tenang menyambutnya, namun dalam hatinya gelombang kegelisahan tak kunjung mereda, seperti arus di sungai yang deras mengalir tanpa henti. Di dalam rumah, beberapa hidangan sederhana namun menggugah selera sudah tersaji. Nasi hangat dalam wadah boboko mengepul, pepes ikan nila, ayam goreng, sayur kacang panjang, sambal, dan kerupuk terhampar menggugah selera. Abah Asnaji mempersilakan Rangga dan Silvi untuk duduk bersama. "Mari Nak Rangga, Nak Silvi, makanlah. Ini hanya hidangan sederhana yang telah Genya siapkan," ucap Abah Asnaji dengan senyuman hangat. Namun, di balik aroma harum dan tampilan hidangan yang menggugah selera, Rangga tak bisa menyingkirkan resah yang menggerayangi hatinya. Bagaimana mungkin ia bisa tenang di saat masalah besar menghantui mereka? Seolah bisa membaca pikirannya, Abah Asnaji tersenyum tenang. "Nak Rangga, tak perlu khawatir. Perbedaan waktu antara dimensi manusia dengan alam parewangan membuat 1 jam di sini hanyalah kurang dari setengah menit di alam parewangan. Jadi masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan segalanya." Rangga mencoba meyakinkan diri, mengulang kata-kata Abah dalam hatinya. "1 jam di sini, hanya setengah menit di sana." Sekalipun kecemasan tetap bergemuruh, namun ia coba membangun ketenangan. Bersama Abah, Genyes, dan Silvi, ia pun mulai menyantap hidangan itu. Sedikit demi sedikit, kehangatan dalam kesederhanaan yang ada memberikan kenyamanan dan ketenangan pada batinnya. Sementara itu, Abah Asnaji tak sedikit pun menyinggung soal masalah yang tengah mereka hadapi. Tampaknya Abah ingin memberikan ruang bagi pikiran serta mental Rangga dan Silvi, membiarkan mereka sejenak bebas dari tekanan beban yang ada. Usai makan, Genyes tampak membereskan piring-piring. Melihat itu, Silvi dengan sigap menawarkan bantuan. Tujuannya bukan hanya untuk meringankan pekerjaan Genyes, tapi juga untuk memberi ruang bagi Rangga dan Abah agar dapat melanjutkan diskusi lebih leluasa. Setelah Silvi berlalu, Abah Asnaji mengeluarkan bungkus tembakau dari balik saku bajunya, menawarkannya pada Rangga. "Merokok, Nak Rangga?" Rangga tersenyum dan menolak halus. "Maaf Abah, saya tidak merokok." Mendengar jawabannya, Abah malah tertawa kecil, meminta maaf jika asap tembakaunya mengganggu. "Tidak apa-apa Abah, silakan saja. Asap tembakau Abah tidak mengganggu," jawab Rangga dengan tulus. Asap tembakau yang ditiupkan Abah perlahan menyebar,
menerpa wajahnya yang terlihat penuh kebijaksanaan. Pandangan mata Abah tertuju jauh, seolah menerobos batas-batas dinding rumah, menembus dunia yang tak kasat mata. Setelah sejenak hening, dengan suara dalam, ia memecah keheningan. "Nak Rangga, Abah tahu kegamanganmu. Abah tahu masalah ini mungkin bertentangan dengan nilai-nilai yang kau junjung." Pandangan Abah menerawang jauh, seolah menggendong beban yang berat, seakan setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa sejuta makna. "Namun, percayalah, Abah tidak pernah berniat untuk melibatkanmu dalam hal yang bertentangan dengan keyakinanmu. Andai bisa, Abah ingin menyelesaikan ini sendiri, tanpa membebani dirimu dan Nak Silvi." Hati Rangga tersentuh oleh kebijaksanaan dan kearifan Abah. Ia menundukkan kepala, sedikit menahan rasa haru yang mulai membuncah. "Abah, aku tidak sedikit pun merasa bahwa Abah telah memaksakan nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai religi yang aku junjung. Semua kebingungan yang melandaku adalah imbas dari kebodohanku sendiri yang tidak banyak memiliki pengetahuan terhadap perkara yang gaib, dan segala keresahanku tersebut telah aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku. Aku berusaha untuk tidak bersikap picik dengan tergesa-gesa menghakimi atau mengambil kesimpulan terhadap hal yang sepenuhnya belum aku fahami. Bahkan, aku sangat berterima kasih pada Abah. Itikat Abah untuk menghindarkan diri kami dari bahaya yang mungkin terjadi atas masalah ini sangat menyentuhku. Terima kasih atas kasih sayang dan niatan baik Abah kepada kami." Abah Asnaji terdiam, senyumnya mengembang pelan. Dengan suara haru ia berkata, "Semoga perlindungan Tuhan senantiasa bersamamu, Nak." Rangga merespon doa tulus tersebut dengan mengucap amin sepenuh hati, berharap doa itu sampai pada Sang Pencipta. Namun, sebelum suasana kembali tenang, Rangga memandang Abah penuh harap. "Abah, apakah Abah sudah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini?" Abah menghela nafas panjang, wajahnya tampak menegang. Dengan suara berat ia menjawab, "Satu-satunya cara yang bisa kita tempuh adalah masuk ke alam brekasan." Pikiran Rangga tersentak mendengar kalimat yang diucapkan oleh Abah Asnaji. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan dan bahkan terasa mustahil, kini terungkap dengan begitu sederhana oleh orang tua itu. Masuk ke alam brekasan? Bagaimana mungkin hal itu bisa terlaksana? Aku ini seorang manusia biasa, Abah, tidak punya kemampuan untuk melakukan hal semacam itu. Rasa resah menyeruak dalam dadanya, semakin mendalam dengan bayangan bahwa perjalanan lintas dimensi yang dimaksudkan oleh Abah Asnaji adalah jalan yang harus mereka tempuh untuk menyelesaikan masalah yang ada. "Apakah ada cara lain yang bisa kita lakukan?" jawab Rangga dengan nada ragu. Pikiran dan hatinya berkecamuk. Betapa luar biasanya tugas yang harus ia emban. Abah Asnaji hanya menatapnya dengan tenang, lalu berkata dengan suara penuh keyakinan, "Hanya itu satu-satunya cara yang kita miliki, Nak." Ia berhenti sejenak, memberi kesempatan bagi Rangga untuk menyerap kata-katanya. "Itulah sebabnya mengapa Badrapati mengutarakan bahwa ia membutuhkan pertolonganmu untuk menyelamatkan Bagas dan Bulan. Hanya dirimulah yang bisa memasuki alam brekasan tanpa kendala." Rangga tertegun. Kata-kata itu bagaikan petir yang menghentak kesadarannya. Ia tak tahu lagi apa yang harus ia ucapkan. Alam brekasan, suatu tempat yang bahkan tak pernah ia dengar sebelumnya. Kini memasukinya adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Bagas dan Bulan. Namun, pemahaman yang ia miliki tentang dunia ini masih sangat terbatas, dan kata-kata Abah Asnaji hanya menambah kebingungannya.
Abah Asnaji melanjutkan pembicaraan dengan suara yang penuh keteguhan. Kami berdua memiliki keterbatasan. Perbawa tubuh Badrapati sangat rentan terhadap alam berkasan. Dan tubuh Abah yang tidak muda lagi akan mengalami dampak yang membahayakan bila memasukinya. Tubuh Abah yang tidak muda lagi akan mengalami dampak yang membahayakan bila masuk alam berkasan. Tapi Abah, bukankah perjalanan lintas dimensi yang akan kita lakukan itu menggunakan rohani atau sukma kita? Persis seperti kejadian tempo hari saat Sylvie dijebak oleh Rati Wilaca, sehingga sukmanya tak sengaja masuk ke alam parewangan. Dan Abah kala itu melakukan suatu teknik layaknya astral projection, sehingga sukma Abah bisa pergi ke alam parewangan dan menyelamatkan Sylvie. Rangga memberondong Abah Asnaji dengan berbagai pertanyaan. Bila memang seperti itu, sejauh pemahaman yang aku miliki, rohani atau sukma itu tidak terikat ruang dan waktu. Rohani atau sukma tidak akan menua seperti tubuh kita. Aku masih tidak mengerti, Abah, mengapa Abah berkata bahwa diri Abah akan mengalami dampak membahayakan bila masuk ke alam berkasan. Bukankah sukma Abah tetap konstan, tidak mengalami penurunan usia dan daya? Mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, raut wajah Abah Asnaji seketika berubah. Ada keseriusan yang mendalam dalam matanya, seakan-akan apa yang hendak ia katakan nanti bukanlah sesuatu yang main-main. Dengan perlahan, Abah Asnaji berkata, Abah bilang, tubuh Abah nak, bukan sukma Abah. Suaranya begitu jelas, namun penuh kasih sayang. Untuk dapat menyelamatkan Bagas dan Bulan, Nak Rangga harus memasuki alam berkasan secara langsung dengan tubuh fisik Nak Rangga seutuhnya. Seperti terdengar gegar petir yang menggelegar di telinga Rangga, batinnya menghardik keras. Ini gila, mustahil tubuh fisikku bisa melintasi dimensi yang berbeda. Pikirannya terguncang hebat, segelak ketakutan dan kebingungannya meluap-luap. Bagaimana mungkin ia bisa menjalani perjalanan lintas dimensi dengan tubuh fisiknya? Itu tak masuk akal, tak mungkin terlaksana. Abah Asnaji yang melihat perubahan raut wajah Rangga memahami bahwa ucapannya telah menghantam batin Rangga dengan sangat keras. Namun, saat orang tua itu melihat sikap dan gestur tubuh Rangga, ia merasa lega. Keteguhan hati yang Rangga tunjukkan sangatlah besar, dan itu membuat Abah Asnaji merasa bersyukur. Keputusan Badrapati minta bantuan Rangga bukanlah keputusan yang salah. Hanya seseorang dengan keteguhan hati yang luar biasa yang dapat menanggung tugas berat seperti ini. Menyerahkan urusan ini kepada orang sembarangan, kepada mereka yang mudah terguncang emosinya, hanya akan membawa bencana. Melihat hal tersebut, Abah Asnaji melanjutkan pembicaraannya dengan lebih tenang. Badrapati dan Abah telah sepakat bahwa untuk memudahkan prosesi tubuhmu melakukan perlintasan perjalanan dimensi menembus alam berkasan, para hulu balang utusan dari kaum Bunian akan datang membantu. Kaum Bunian memiliki kemampuan untuk membuat tubuh manusia menjadi mudah melakukan perjalanan lintas dimensi, terutama ke dimensi-dimensi yang terdekat dengan alamnya. Dengan bantuan mereka, kita akan mampu dengan mudah menembus dan memasuki alam persinggahan antara dimensi manusia, parewangan, dan berkasan, yaitu alam rawayan. Rangga mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari mulut Abah Asnaji. Ia berusaha menahan diri untuk tidak menyela. Semua informasi yang Abah sampaikan begitu penting, dan ia ingin memastikan dirinya mendapat pemahaman yang utuh sebelum melangkah lebih jauh. Abah Asnaji melanjutkan, 3 orang dari kita akan berangkat ke alam rawayan. Nak Rangga dengan tubuh fisiknya, kemudian Abah dan Genyas
akan pergi dengan menggunakan sukma kami. Namun Rangga tak kuasa menahan kekhawatirannya. Bagaimana dengan Sylvie, Abah? Aku khawatir, ucap Rangga. Suaranya cemas terdengar jelas. Abah Asnaji tersenyum lembut, memberikan ketenangan pada Rangga. Abah telah mengantisipasi hal tersebut, nak. Abah sudah menghubungi Kuwu Sirna Galih dan murid spiritual Abah. Keduanya nanti akan menjaga Sylvie di sini, berjaga-jaga atas setiap kemungkinan yang bisa terjadi. Mendengar penjelasan itu, batin Rangga sedikit tenang. Namun, meski rasa khawatirnya kepada Sylvie berkurang, ia masih merasa berat akan langkah-langkah yang harus diambil. Apa yang terjadi setelah kita masuk ke alam berkasan? Tanyanya, meskipun sudah tahu jawabannya. Abah Asnaji melanjutkan. Setelah sampai di alam rawayan, Abah dan Genyas akan membuka gerbang dimensi alam berkasan, ucapnya dengan penuh keyakinan. Genyas akan bertugas menjaga gerbang dimensi selama Nak Rangga masuk alam berkasan. Pada saat yang tepat nanti, Abah akan ikut masuk ke alam berkasan untuk beberapa waktu, guna membuat pagar gaib di dekat gerbang alam berkasan. Rangga mengangguk pelan, meskipun perasaannya masih dipenuhi keraguan. Apa yang harus aku lakukan setelah itu, Abah? Tanyanya, memusatkan perhatian pada setiap detail yang akan terjadi. Abah Asnaji memandanginya dengan bijaksana. Saat Nak Rangga memasuki alam berkasan, Nak Rangga memiliki 3 tugas: menyelamatkan Bagas dan Bulan, mengalahkan Rati Wilaca, dan lekas keluar dari alam berkasan. Suaranya semakin dalam, terdengar berat. Tujuan Abah membuat pagaran gaib di dekat gerbang alam berkasan adalah untuk menahan agar para makhluk berkasan tidak ikut keluar gerbang dan melintas ke alam rawayan. Ketika kalian bertiga keluar dari alam itu nantinya, saat pagaran gaib itu menahan para makhluk berkasan di alam rawayan, Abah dan Genyas akan lekas menutup dan mensegel gerbang dimensi tersebut. Rangga terdiam, kegelisahannya masih mengendap dalam. Mungkinkah aku bisa melakukan semua itu? Abah Asnaji menatap Rangga dengan tajam, seolah mampu membaca pikiran dan keraguan yang ada di dalamnya. Abah mengerti keadaanmu. Nanti para hulu balang bunian akan membantu menjelaskan semuanya. Abah harap Nak Rangga bisa menegarkan diri. Saat ini tak ada ruang bagi keraguan. Kebenaran yang terkandung dalam kalimat Abah Asnaji itu perlahan membangkitkan semangat dalam diri Rangga. Dalam batinnya ia berkata, Abah Asnaji benar. Aku tak bisa menghindar dari apa yang sedang terjadi. Aku harus tegar dan harus mampu bersabar atas semua permasalahan ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Rangga membuka suara. Abah, kapan para hulu balang bangsa bunian datang? Ia berharap mereka segera datang, karena semakin banyak informasi yang ia butuhkan untuk mempersiapkan diri menghadapi perjalanan lintas dimensi yang penuh bahaya ini. Tiba-tiba, dari luar rumah Abah Asnaji, terdengar suara orang yang uluk salam. Sampurasun. Suaranya lantang, berwibawa, namun hangat. Abah Asnaji dan Rangga hampir bersamaan menjawab salam tersebut. Abah Asnaji segera berdiri dari duduknya. Langkahnya mantap menuju pintu, membuka daun pintu kayu yang sudah penuh goresan waktu. Wah, ternyata Pak Kuwu dan Nak Pudin sudah datang. Ayo silakan masuk, sambut Abah dengan nada yang lebih hangat dari suara salam yang tadi terdengar. Ketika dua tamu itu masuk, suasana di ruang tengah menjadi sedikit lebih hidup. Abah Asnaji memimpin langkah mereka menuju tempat Rangga yang duduk bersila. Dengan gerak yang pelan dan suara yang lembut, Abah Asnaji memperkenalkan pemuda itu. Nah, ini Kuwu,
pemuda yang akan pergi ke alam berkasan. Kalimatnya terdengar seperti sebuah pertanyaan sekaligus titah takdir. Kuwu Sobari, pria bertubuh gempal dengan totopong Sunda menghiasi kepalanya, tersenyum lebar. Semoga terhindar dari mara bahaya. Semoga cahaya keselamatan senantiasa menyertai dirinya, ucapnya. Tatapannya penuh harap. Doa yang disampaikan seperti merasuk ke ruang udara. Rangga yang cukup memahami bahasa Sunda segera menjawab pelan namun penuh keyakinan. Pemuda itu bangkit dengan gerakan penuh hormat, membungkuk sedikit saat menyodorkan tangan kepada Kuwu Sobari. Perkenalkan, saya Rangga, katanya dengan nada ramah. Kuwu Sobari menerima uluran tangan itu dengan senyum kebapaan. Saya Kuwu Desa Sirnagalih, panggil saja saya Mamang Sobari. Jawabnya membawa rasa nyaman, menegaskan hubungan kekerabatan yang hangat. Rangga kemudian beralih kepada pemuda di sampingnya, menyodorkan tangan sekali lagi. Saya Rangga, katanya. Sambutan tangan dari Saipudin disertai senyuman cerah memancarkan keramahan sejati. Saya Saipudin, panggil saja Pudin, balasnya dengan nada santai. Abah Asnaji mengisyaratkan agar mereka duduk. Lantai ruangan tengah itu menjadi tempat berkumpulnya diskusi penuh makna. Rangga berhadapan dengan Kuwu Sobari dan Saipudin, sementara Abah Asnaji berada di sebelah kanannya. Sembari duduk, Abah Asnaji mulai menjelaskan hubungan di antara mereka. Nak Rangga, Kuwu Sobari ini masih kerabat Abah, dan Jang Pudin ini murid Abah dalam ilmu Sunda Buhun. Keduanya memiliki pengetahuan cukup tentang hal supranatural. Kehadiran mereka di sini untuk membantu kita. Rangga membungkukkan tubuhnya sedikit, penuh kesantunan. Saya mohon maaf, permasalahan ini telah merepotkan Mamang dan Pudin, ucapnya. Kuwu Sobari segera menjawab, jangan sungkan nak, selama mampu, Mamang akan coba bantu. Pudin hanya tersenyum dan mengangguk kecil, memberikan dukungan tanpa banyak kata. Namun, suasana menjadi lebih ringan saat Kuwu Sobari dengan nada bercanda berkata kepada Abah Asnaji, jadi Abah, gimana nih? Apa yang bisa kita berdua bantu? Tapi jangan bantu yang susah-susah ya. Jangan suruh kami menangkap hantu atau ikut ke alam gaib. Soalnya kan kami belum punya ilmu yang mumpuni, katanya sambil tertawa. Abah Asnaji menghela nafas, lalu menjawab dengan sabar. Tenang saja, Kuwu dan Pudin bertugas menjaga Nak Silvi dan tubuh kami yang di sini. Saat kami pergi ke alam berkasan, kalian harus melantunkan Rajah Lokatraga untuk melindungi tubuh kami dari gangguan-gangguan makhluk gaib. Kuwu Sobari kembali tertawa kecil. Waduh, ampun Abah, saya jarang tirakat mantra rajah tersebut, ucapnya. Ada nada malu di balik tawa kecilnya itu. Kalau Jang Pudin mending, dia sangat rajin bertirakat, tambahnya. Abah Asnaji hanya menggeleng perlahan, sedikit kecewa namun tetap tenang. Ya sudah, Kuwu bantu sebisanya. Tak banyak waktu yang tersisa, ucapnya dengan nada yang lebih serius, mengembalikan fokus mereka kepada rencana besar yang sudah di depan mata. Tiba-tiba, Abah Asnaji tampak tercekat, matanya bergerak cepat menyapu sudut-sudut ruangan. Sesaat kemudian, ia memejamkan mata, diam dalam ketenangan yang penuh makna. Ketika matanya kembali terbuka, tatapannya tegas. Suaranya menggema penuh kewibawaan. Para hulu balang bangsa Bunian akan datang. Mari kita berpindah ke ruang semedi. Kegelapan ruangan itu akan mempermudah kehadiran mereka. Tanpa membuang waktu, Abah Asnaji bangkit. Langkahnya mantap menuju ruangan semedi. Sambil melangkah, ia berseru lantang. Genyas, Nak Silvi, tinggalkan semua yang kalian lakukan. Kita berkumpul di ruangan semedi sekarang. Di dapur, suara itu menggema jelas.
Genyas yang sedang mencuci piring menoleh kepada Sylvie. Dengan wajah serius ia berkata, "Kak Sylvie, para utusan bangsa Bunian akan hadir. Tinggalkan pekerjaanmu, kita harus segera ke ruangan semedi Abah." Sylvie hanya mengangguk mengikuti langkah Genyas yang bergerak cepat. Saat mereka tiba di pintu ruangan semedi, keempat orang lainnya sudah berada di dalam. Ruangan berukuran sekitar 7 meter persegi itu tampak temaram. Atapnya yang tinggi tanpa dinding langit-langit menciptakan kesan luas namun misterius. Cahaya dari luar hanya sedikit menyusup melalui celah kecil, menciptakan bayangan samar di dalam ruangan. Genyas menarik lembut tangan Sylvie, mengajaknya masuk. Ia memberi isyarat agar Sylvie duduk di sebelah kanan Rangga. Dengan patuh, Sylvie duduk, sementara Genyas memilih tepat di samping Kuwu Sobari dan Saipuddin. Suasana penuh keseriusan menyelimuti ruangan itu. Abah Asnaji mulai melantunkan mantra. Kata-katanya asing bagi Rangga dan Sylvie, namun sangat familiar bagi Genyas, Kuwu Sobari dan Saipuddin. Mereka tahu mantra itu adalah Rajah Pamapak, untayan mantra untuk menyambut kehadiran makhluk gaib. Tiba-tiba suasana di ruangan berubah. Angin dingin yang tidak wajar berhembus seperti datang dari dunia lain. Suhu turun drastis, membuat nafas Rangga tertahan. Dalam hati ia berdoa lirih, "Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Angin gaib itu mendadak hilang, meninggalkan keheningan yang menusuk. Namun tidak lama kemudian, suara tetabuhan mulai terdengar. Sayup-sayup memenuhi ruangan. Bersamaan dengan itu, dimensi ruangan bergetar. Getaran itu bukan sekedar ilusi. Tanah di bawah mereka seolah ikut berguncang. Abah Asnaji tetap teguh. Suaranya semakin tegas melantunkan mantra. Lalu, secara perlahan, getaran itu mereda. Di tengah keheningan, sinar terang muncul. Bola-bola cahaya berwarna merah, putih, belang dan abu-abu. 4 bola cahaya itu mengambang di udara, cemerlang dan memukau. Semua yang ada di ruangan hanya bisa memandang takjub. Cahaya itu perlahan meredup, membentuk siluet manusia. Dalam beberapa detik, 4 sosok lelaki gagah berusia sekitar 30-an muncul, mengenakan pakaian perang kolosal. Mereka berdiri dengan wibawa yang menembus batas dunia manusia. Abah Asnaji menyambut mereka dengan suara lantang. "Sampurasun, selamat datang saudara tua manusia. Semoga damai dan kesejahteraan tercurah abadi kepada bangsa kalian." Salah satu sosok berdiri paling depan menjawab dengan tersenyum. "Salam untukmu, wahai juru kunci. Semoga keselamatan dan kebaikan selalu menyertai manusia." Abah Asnaji melanjutkan, "Saudaraku, pemuda di sampingku inilah yang akan membantu menjaga keselarasan alam dimensi pada peperangan nanti. Namanya Rangga." Keempat sosok itu terdiam, mengarahkan tatapan lembut kepada Rangga. Lalu sosok paling depan berbicara. "Salam kesejahteraan untukmu anak muda," ucapnya. "Kami adalah Panglima Bangsa Bunian. Aku Balawisaya, sang Sanca Berem dari hutan Sanja." Sosok lain di sebelah kanan menambahkan, "Aku Jayalaga, sang Maung Bodas dari hutan Sanjang." Yang di sebelah kiri berkata, "Aku Anakapi, sang Surili Welang dari Gunung Salak." Dan yang terakhir, tepat di hadapan Rangga berkata, "Aku Satawisa, sang Kalong Kulawu dari Gunung Ciremai." Rangga masih terpesona oleh keajaiban ini, namun ia segera berkata, "Salam kesejahteraan untuk seluruh makhluk Allah di semesta raya. Semoga kebaikan senantiasa tercurah kepada kita semua." Balawisaya melanjutkan, "Sebagaimana kabar yang telah sampai kepadamu, kehadiran kami adalah untuk membantu keberangkatanmu menuju alam berkasan. Apakah kau sudah siap, Rangga?"
Untuk beberapa saat Rangga terdiam, ragu. "Maafkan kelancanganku," katanya dengan suara bergetar. "Aku masih ragu pada diriku sendiri. Apa mungkin aku mampu membantu? Aku ini hanya manusia biasa, tanpa kemampuan gaib apa-apa." Abah Asnaji menatap Rangga dalam-dalam, tetapi membiarkan waktu menjawab ketakutannya. Sementara itu, keempat panglima bunian menunggu dengan tatapan penuh pengertian, seolah tahu bahwa perjalanan Rangga baru saja dimulai. Balawisaya memandang Rangga dengan senyum yang menenangkan, penuh keyakinan. "Diri manusia tidaklah selemah itu, saudaraku," ucapnya. Suaranya bergema di dalam ruangan yang temaram. "Manusia adalah makhluk paling sempurna ciptaannya. Dalam setiap bagian diri mereka tersimpan kekuatan dahsyat yang tertidur. Otak mereka mampu menyimpan memori tentang nama seluruh benda dan makhluk di semesta raya. Mata dan telinga mereka bisa berselaras dengan seluruh frekuensi alam. Ruhani dan tubuh mereka mampu melintasi segenap dimensi, dan energi dalam diri mereka jauh lebih tinggi dari makhluk manapun di bumi ini. Dengan semua potensi itu, aku yakin kau bisa membantu kami menyelesaikan semua ini." Rangga tetap diam, tenggelam dalam pusaran keraguan. Balawisaya melanjutkan dengan nada lembut, "Saudaraku, kami tidak memiliki hak untuk memaksamu. Jika kau memilih untuk tidak mengambil bagian, kami akan menghormati keputusanmu." Ucapannya tulus tanpa nada paksaan, seolah memberikan ruang luas bagi Rangga untuk menentukan nasibnya sendiri. Dia membungkus suasana. Rangga bergulat dengan pikirannya, mencari keteguhan di tengah keraguannya. Dalam hatinya ia berbisik, "Dalam hidup, selalu ada saat kita tak bisa menghindar dari permasalahan. Aku berserah diri dan memohon kekuatan kepada Allah atas semua ini. Tugasku hanya sabar dan tawakal, sabar dalam ikhtiar, dan sabar menerima ketetapannya, apapun hasilnya." Dengan nada dalam, ia akhirnya bersuara, "Bismillah, dengan nama Allah, aku memutuskan untuk tetap mencoba membantu. Insya Allah." Raut lega tampak di wajah semua yang ada di ruangan itu, terutama keempat sosok bunian. Balawisaya tersenyum lebar. "Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Aku sangat gembira mendengarnya. Sekarang, persiapkan dirimu. Kami akan membantumu melintasi dimensi menuju alam berkasan." Mendengar itu, Rangga mengalihkan pandangannya ke Sylvie. Tatapan mereka bertemu penuh arti. Dengan senyum kecil, Rangga berkata, "Jaga dirimu baik-baik, Vi. Doakan aku agar selamat selama di sana." Hati Sylvie seketika diliputi kecemasan, tetapi ia berusaha tegar. Ia tak ingin Rangga terpecah pikirannya selama berada di alam berkasan, dan ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya serta membuat Rangga khawatir. Dengan senyuman lembut, Sylvie berkata, "Aku akan baik-baik saja, Rangga. Jangan khawatirkan aku. Berhati-hatilah dan jaga dirimu." Balawisaya kembali berbicara, mengalihkan perhatian Rangga. "Saudaraku, saat kami mengeluarkan energi besar, wujud kami akan kembali ke bentuk asli kami. Persiapkan dirimu." Tiba-tiba, tubuh keempat sosok bunian itu mulai memancarkan cahaya terang. Seluruh ruangan seolah diliputi kemilau yang memancar dari tubuh mereka. Kemilau itu kian membungkus, hingga akhirnya selubung cahaya itu lenyap. Saat itu, wujud asli mereka pun terlihat. Balawisaya berubah menjadi ular sanca merah yang besar. Jayalaga menjadi harimau besar berwarna putih. Wanakapi menjelma surili belang. Dan Satawisa berubah menjadi kelelawar abu-abu yang menjulang tinggi. Kengerian menyusupi hati semua yang hadir. Keempat makhluk itu tampak sangat besar, jauh melebihi ukuran tubuh manusia. Hanya Abah Asnaji yang tetap tenang, wibawanya memancar tanpa goyah. Ia berdiri,
Tubuhnya terlihat kecil dibandingkan keempat sosok itu. Ia berjalan mendekati Sylvie lalu mengulurkan tangan. Sylvie menyambut tangan Aba Asnaji, berdiri bersamanya. "Kita pindah ke belakang, nak. Para bunian akan memulai prosesi perlintasan dimensi," ucapnya lembut. Ia memimpin Sylvie ke posisi sejajar dengan Kuwu Sobari, Saipuddin, dan Genyas. Ketiganya juga ikut berdiri, meninggalkan Rangga seorang diri di tengah ruangan. Bala Wisaya dalam wujud ular raksasanya melata mendekati Rangga. Tubuh besar berwarna merah itu melingkari tubuh Rangga, menyelimutinya dengan erat. Satawisa dalam wujud kelelawar raksasa membentangkan sayapnya dan memeluk tubuh Rangga dari sisi kanan. Wanakapi, sang surili besar, memeluk Rangga dari sisi kiri. Jayalaga, harimau putih besar, berdiri tegap di belakang Rangga, menjaga mereka berempat dengan sigap. Cahaya kembali memancar dari tubuh mereka. Setiap makhluk memancarkan sinar khasnya. Merah dari Bala Wisaya, putih dari Jayalaga, belang dari Wanakapi, dan abu-abu perak dari Satawisa. Cahaya itu semakin terang hingga menyilaukan. Dan ketika cahaya itu meredup, mereka semua, termasuk Rangga, seketika lenyap dari pandangan. "Mereka telah berpindah dimensi," ucap Aba Asnaji dengan nada penuh kebijaksanaan. "Mereka akan menuju alam rawayan, alam persinggahan antara dimensi manusia dan alam berkasan," ucap Aba Asnaji. Kejadian ajaib yang baru saja berlalu meninggalkan keheningan yang nyaris mencekam. Semua yang hadir di ruangan itu masih terpaku, terpana oleh fenomena luar biasa yang mereka saksikan. Namun, keheningan itu segera dipatahkan oleh suara tegas Abah Asnaji. "Kita tidak punya banyak waktu," serunya, membangunkan mereka dari keterpakuan. Ia memandang Genyas dengan tatapan serius. "Putriku, persiapkan dirimu untuk ngaraga sukma, nak." Suaranya mengandung kepercayaan penuh pada putrinya. Lalu ia beralih kepada Kuwu Sobari. "Kuwu, persiapkan dirimu untuk melantunkan Raja Lokatraga," perintahnya tegas. Kemudian tatapannya jatuh pada Saipuddin. "Jang Pudin, selain Raja Lokatraga, engkau harus mempersiapkan dirimu dengan Singlar Singkahriwa. Kita harus berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan." Saipuddin mengangguk mantap. Raut wajahnya menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap maksud gurunya. Ia tahu tanggung jawab besar yang menantinya. Abah Asnaji kemudian mengarahkan pandangannya kepada Sylvie. Suaranya melembut, namun tetap penuh kewibawaan. "Abah tahu, Nak Sylvie pasti khawatir kepada Nak Rangga. Namun Abah berpesan kepadamu, jaga dan pertahankan keseimbangan fisik dan batinmu. Jika Nak Sylvie terlalu fokus pada salah satu sisi, itu bisa membuat diri Nak Sylvie mudah dipengaruhi oleh kekuatan gaib." Sylvie menatap Abah Asnaji, berusaha menyerap setiap kata yang diucapkannya. Dengan pelan ia mengangguk, berjanji dalam hati untuk menjaga pesan itu. Tanpa banyak kata, Abah Asnaji menyentuh bahu Sylvie dengan lembut, mengisyaratkan agar ia bergerak maju. Sylvie mengikuti arahan itu, duduk di tempat yang sesaat sebelumnya ditempati oleh Rangga. Abah Asnaji kemudian duduk di sebelah kanannya, menjaga jarak sekitar 2 meter. Di sisi kiri, Genyas duduk bersila dengan tenang. Keduanya, Abah Asnaji dan Genyas, memejamkan mata. Gerakan itu menandakan bahwa prosesi pelepasan sukma menuju alam berkasan akan segera dimulai. Di belakang Sylvie, suara Kuwu Sobari dan Saipuddin mulai terdengar, melantunkan mantra dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Sylvie. Nada-nada mantra itu menggema dalam ruangan, membawa suasana mistis yang mendalam. "Raja Lokatraga, Sasi Rasmi Maniloka Nungarumat di Bayuna, Gumilang Sang Guru Hyang Nyalindungan di Puhuna, Jajaten Sang Para Hyang Rumaksa di Bagalna, Wawesen Para Guri Yang Rumaksa di Wadakna,
gunung runtuh sagera bengkah, para jongrang ilang dangiang, taranjana musna, paneluh tumpur, bencar palastra nasukukula. Mantra itu dilantunkan dengan suara yang semakin ritmis, seolah membawa gelombang energi yang berputar dalam ruangan. Sylvie mendengarkan dengan khusyuk. Ia menyadari semua orang sedang berfokus pada tugasnya masing-masing. Sylvie menarik nafas dalam-dalam, berusaha menghimpun ketenangan di tengah kecemasannya. Ia tahu bahwa perannya bukanlah sebagai petarung, melainkan sebagai penjaga doa dan kekuatan batin. Dengan kedua tangannya yang dirapatkan, ia membentuk tanda salib di dadanya, lalu menutup mata dan mulai melantunkan doa. Tuhan yang Maha Kasih, aku memohon perlindungan-Mu untuk Rangga, Abah Asnaji, Genyas, dan semua yang ada di sini. Berikanlah mereka kekuatan untuk menghadapi segala rintangan di alam berkasan. Sertailah mereka dengan kasih dan damai sejahtera-Mu. Doa itu mengalir dengan tulus dari bibir Sylvie. Perlahan, ia merasakan ketegaran tumbuh dalam dirinya, meski hatinya masih diselimuti kekhawatiran. Ia bertekad untuk tidak goyah. Ia tahu, doa-doanya akan menjadi kekuatan yang tak kasat mata bagi mereka yang sedang berjuang. Baiklah, sampai di sini dulu cerita yang berjudul Cilencang. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Tuliskan pendapat kalian tentang cerita ini di kolom komentar ya. Tentunya juga supaya kalian agar tetap eksis. Baiklah, saya Tama sekarang harus pamit. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.